Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis 16 Januari 2025. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama. Kita mulai nanti dari XAU USD, Pound Sterling, Euro, Bitcoin, emas, minyak, dan indeks. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita jauh membahas satu hari ke depan di beberapa pair ini, terlebih kita akan mengevaluasi satu hari kemarin di XAU USD sebagai bahan untuk koreksi dan memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi, tentu dari belajar dari historinya. Sebelum kita membahas, jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Kita akan mulai dari XAU USD dulu di hari ini. Dengan histori yang ada, kita nanti akan memetakan satu hari ke depan dan kita akan melihat bagaimana satu hari kemarin. Potensinya apakah ada peluang atau justru akan resiko yang kita ambil. Baik, di awal kita perkirakan emas masih bergerak naik dengan simulasinya seperti ini sampai di titiknya, kemudian akan bergerak koreksi dan akan kembali naik. Kemudian kita karena fokus pertama kita akan bergerak naik, tentunya kita menempatkan posisi buy yang proporsional di sana. Kita sesuai dengan yang kita sudah hitung di 2679.40. Kemudian karena di awal itu akan bergerak koreksi, kita juga memanfaatkan sampai di wilayah koreksinya dengan menempatkan posisi sell di 2672.95 dengan target di area level psikologisnya atau di sumbunya terdekat di sana di 2666.62. Kalau kita amati pergerakan sell di awal cukup signifikan, namun hanya terbentur sampai di harga 2669, tidak mampu untuk mempertahankan kemampuan bearishnya dan kembali ditolak ke atas. Kalau kita lihat pergerakan ini sudah mencapai 370-an atau 3 poin sekian poin. Ada sebagian yang masih bersikukuh dengan targetnya, tentunya yang berlaku adalah risk management ya. Kita bisa membatasi pergerakannya bisa di angka 2677 atau berada di atas resisten sekalian, yakni berada di 2679 sebagai area recovery-nya. Dan kalau kita recovery pun tetap bisa survive, kita bisa mendapatkan potensi profitnya sekalipun ada posisi sell yang tersangkut di sana. Tentunya dengan recovery yang proporsional, tentunya yang sesuai ya. Ada yang menggunakan sweep, ada yang menggunakan averaging, bahkan ada yang menggunakan cut loss dengan batasannya dan menempatkan kembali posisi setelah terpenuhi syarat aturan entry-nya. Dan ini terpenuhi di sana dan bahkan bisa maksimum sampai di ujungnya di 2689 sekalipun bergerak koreksi. Jadi persis berada di swing yang kita tandai di bawah, kemudian memantul, berada di swing lagi, memantul lagi. Dan pada akhirnya tadi malam di news jam 20.30 kita juga sudah menyampaikan ke teman-teman untuk posisi buy-nya di mana, sell-nya di mana. Kebetulan pergerakan itu lebih condong ke atas sehingga kita bisa dapat maksimum dari profitnya. Kemudian untuk yang lain kita lihat di euro bagaimana. Kalau euro kita perkirakan satu arah ke atas. Namun demikian kita tetap mengantisipasi, kita mempersiapkan dengan sell di 1.02911 dengan area uji buy di kisaran warna kuning yang kita tandai, dan kita menempatkan posisi buy di 1.03247 saat dia melewati area pentingnya. Nah, persoalannya ketika awal pergerakan menuju ke bawah sehingga posisi sell ini sudah terkena atau sudah kita punya posisi di 1.02911.
Maka yang berlaku adalah risk management, berlaku adalah recovery ya. Berada di 80, pergerakan di angka 8, di angka 1.02995 kita recover, dan sampai di titik warna kuning pun sudah bisa survive ya, sudah bisa exit dari posisi minusnya. Dan kita bisa menempatkan kembali posisi setelah di atas dari area yang kita tandai ya, area penting yang kita tandai di sana ya. Sekalipun kita menempatkan posisi buy di sana, tetap kita mendapatkan targetnya. Kemudian di pound sterling kita perkirakan masih akan terkoreksi turun dan kembali bergerak naik. Sehingga awalnya kita menempatkan sell dulu, ini masih kita dapat peluangnya, bahkan sampai di target dulu, setelah itu baru kembali bergerak naik ya, sampai area yang kita tanda ini dilewati dan akhirnya di posisi buy sampai juga di target yang kedua. Dengan demikian di pound sterling kita bisa maksimum. Kembali kita akan melanjutkan lagi ya, untuk saat ini kita akan coba untuk memetakan kembali di 1 hari ke depan, kira-kira potensinya masih adakah pergerakan ke atas ya. Kita lihat secara umum dulu ya, dengan time frame tetap menggunakan H1. Secara umum kecenderungan masih bergerak naik, hanya saja jangan lupa ada batasan di sebelah atas. Ada benturan yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai, dan itu bisa menjadi titik tolak nantinya untuk mengawali kekuatan bearish di sana. Ada banyak rejeksi, ada banyak penolakan, dan di sebelah kiri juga ada resisten di sana, sehingga harus kita perhatikan untuk posisi-posisi yang di atas ya. Kita akan perkirakan akan terkoreksi hari ini. Hari ini emas akan kembali terkoreksi. Kita tarik ke atas, kemudian nanti kita akan uji dengan daily range-nya. Kita menggunakan yang cukup masuk akal. Kita perkirakan kalau dia bergerak turun nanti akan sampai di kisaran itu, sehingga untuk mendapatkan area pentingnya yang pertama kita tandai dulu, kemudian yang kedua kita akan tandai juga di sana, kemudian yang terakhir nanti kita akan tempatkan di sini. Simulasinya tentunya dia akan mencoba untuk mendekati area ini ya, mendekati area koreksinya, kemudian jika nanti tidak mampu ditutup lebih rendah, dia akan kembali terkoreksi. Perhatikan pergerakan naiknya sampai di mana. Kita perkirakan dia akan sampai di situ dan kembali bergerak turun, membentuk satu struktur yang baru, dan seterusnya akan kembali turun ya. Kira-kira seperti ini untuk simulasi hari ini. Namun demikian tetap kita nanti akan siapkan antisipasinya. Di atas itu ada level psikologis hari ini, kita perkirakan masih berada di angka yang masih masuk akal, sehingga kita menempatkan untuk nanti di sana baiknya agak menjauh di 2703.07 dulu ya. Sementara untuk posisi yang berpeluang kita akan menempatkan posisi sell-nya di kira-kira 2691 ya. Oke, kita naikkan sedikit biar tidak terlalu jauh. Di posisi bawah kita menempatkan di 2691. Potensi yang lebih besar akan bergerak dulu ke bawah. Jadi sell-nya kita menempatkan 2691.81 dengan target terdekat nanti di area swingnya ya, di kisaran 2685.
Ya, kita tandai di swing di sana. Kita tempatkan untuk target yang pertama di 2684.41. Lanjut kita akan kembali melanjutkan targetnya dengan di area berikutnya. Jika tidak ada tanda, jika belum ada petunjuk pembalikan, sehingga kita menempatkan di 2676. Untuk target kita tempatkan di 2676.80. Sedangkan area jenuh tadi kita perkirakan di sini ya di 2668 untuk area jenuh jual. Di 2668 poin sekian kita tandai ya. Sementara untuk posisi yang di atas, bagaimana potensinya, kemudian kita simulasikan sampai di mana kira-kira ketika nanti momentum bullish itu masih sangat kuat. Di atas ternyata juga ada area resisten yang cukup kuat, sehingga kita nanti akan uji di area resisten puncaknya atau di area jenuhnya, yakni berada di kisaran 2720 ya. Sementara di area yang masih cukup di sana, masih longgar, kita bisa menempatkan targetnya. Yang terdekat kita menempatkan di 2710 dan terakhir nanti kita menempatkan mendekati area jenuhnya. Oke, di atas itu karena mendekati area jenuh, kita sekaligus nanti mentargetkan di area jenuhnya. Nah, kira-kira di situ. Yang posisi di atas kita menempatkan tadi buy-nya di 2703 ya. 2703.07. Dengan target berada di 2710, target pertama 2710.37. Kemudian target yang selanjutnya kita menempatkan di 2718.13 ya. Area ini sekaligus nanti menjadi area jenuh belinya. Kita tandai di atas sebagai area jenuh belinya, sekalipun nanti masih kuat, kita cukupkan dulu target kita sampai di 2718 ya. 2718 kita tandai dengan highlight warna merah, termasuk yang tadi di bawah kita tandai dengan highlight warna merah sebagai area jenuhnya untuk membedakan dengan yang lain. Ini simulasinya ketika di atas tadi kita uji di area resisten, jika dia break maka akan kira-kira simulasinya seperti ini, kembali retest dan akan kembali naik jika tidak mampu break dari retestnya. Dan naik kita perkirakan maksimum di 2718 untuk di jenuh belinya. Mungkin ini saja untuk diperhatikan dan silakan nanti sesuaikan dengan stylenya masing-masing. Ada mungkin style yang berbeda yang tentu sangat menguntungkan bagi masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Mudah-mudahan bagaimanapun cara kita, teknik kita, strategi kita tidak menjadi persoalan, karena itu adalah bagian dari karakteristik masing-masing, bagian dari style masing-masing. Mudah-mudahan juga bisa mendapatkan peluang terbaiknya. Dan kita ketemu di esok hari dengan waktu yang sama, atau nanti kita akan update jika ada perubahan yang signifikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.